Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatiha bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Wa qala asy-syekh al-muallif rahimallahu ta'ala wa dama naf'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan kaji sedikit tentang fadilah keutamaan bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau pernah mengatakan, fadlu sya'bana ala sa'iris syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Kata Nabi, keutamaan bulan Sya'ban mengalahkan bulan-bulan yang lain sama seperti diriku mengalahkan para nabi-nabi yang lain. Ya, jadi ini hebatnya bulan Sya'ban. Kemudian ada sahabat yang pernah bertanya, ya, dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahri. Kenapa ini bulan dinamakan bulan Sya'ban? Sebab yatasya'abu, kata Rasul. Ini bulan diangkatnya seluruh amalan-amalan baik kita. Li'annau yatasya'abu fihi khairun katsirun. Ya. Artinya amalan-amalan yang baik saja di bulan Sya'ban ini yang diangkat, yang disetorin sama Allah. Makanya ulama-ulama kita ngajarin, kita kirimin doa. Makanya tadi kita baca doa, kita baca surat Al-Ikhlas, ya, untuk orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Sebab mereka sekarang menjerit, berteriak, ya, minta apa? Minta pertolongan agar amalan-amalan baiknya diangkat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan tadi kita baca Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, tadi kita doa, ya, Allah angkat kebaikan-kebaikan mereka semua. Nah, gitu ya. Makanya ini di bulan juga disebut bulan arwah. Sebab arwah teriak kepengen dia amalan baiknya diangkat kepada Allah. Makanya amalan yang paling cepat adalah Fatihah kita, sedekah kita. Nah, gitu ya. Banyakin kita sedekah, banyakin kita Fatihah, ya. Kita bikin arwahan, nah gitu ya, kita kirimkan kepada arwah tersebut, nah gitu ya. Dan juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya qala Allah ta'ala, ya, alaihi salatu wassalam, ja'alallahu rahma mi'ata juz'in. Allah turunkan di bulan Sya'ban ini 100 kemuliaan, 100 rahmah. Sampai ulama ngebayangin satu rahmah itu turun, ya, satu rahmah turun itu lebih, ya, kelebihan orang di dunia ini mendapatkan rahmat Allah itu satu. Di bulan Sya'ban ini 100 yang turun. Kemudian juga singkat bahwasanya dalam bulan Sya'ban ini ada malam yang istimewa. Ya, orang sering nanya mana dalilnya. Di sini ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, amalannya kita baca Yasin 3 kali, kita munajat, itu amalan-amalan para ulama kita. Tapi baginda Rasul pernah menegaskan dari Abu Hurairah bahwasanya qala alaihi salatu wasallam, Nabi menceritakan, atani Jibril laita nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
seraya berkata, ya Muhammad, hadhil lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Muhammad, ini malam dibuka sama Allah pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmah. Kita tahu kemarin sejarah Isra dan Mi'raj bagaimana rapatnya pintu-pintu langit. Ya, malaikat Jibril ketok pintu dulu. Padahal dia kan jenderalnya malaikat. Ketok pintu dulu. Tapi besok malam nisfu Sya'ban dibuka semua, diplongin, dibuka pintu-pintu langit ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Allah lagi baik di bulan Sya'ban. Walaupun di bulan lainnya lebih baik dan di bulan ini lebih baik. Kemudian malaikat Jibril berkata kata baginda Rasul kepada baginda Rasul, "Faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama." Ini tekstual hadisnya. Bangun ya Muhammad, angkat kepalamu, angkat suaramu, angkat tanganmu seraya bermunajat kepada Allah. Jadi sia-siain tuh ya malam nisfu Sya'ban. Walaupun kita nanti seumpama nggak bisa kita di musola di masjid bareng-bareng, ya kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ya, waktunya bukan maghrib saja, hatta yasba, sampai masuk subuh. Jangan sia-siain itu malam. Dibuka lebar-lebar sama Allah pintu-pintu langit. Nah, fakultu ya Jibril, kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, mahadihil laylah. Ini malam apa Jibril? Kok begitu istimewanya? Saya disuruh bangun, saya disuruh munajat. Maka Jibril mengatakan, faqala hadhil layla yuftahu fiha 300 babi minar rahmah. Ini malam di samping malam istimewa dibukanya pintu-pintu rahmat, Allah bagi 300 ya pintu rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man. Allah ngampunin semua dosa-dosa kita. Cuman ada pengecualian kata Jibril, ada dosa-dosa yang nggak diampunin ya sampai nisfu Sya'ban dia nggak taubat. Tapi kalau dosa yang lain insya Allah diampunin sama Allah bibarkah nisfu Sya'ban. Itu yang kagak minta ampun, apalagi yang minta ampun, apalagi yang munajat. Siapa saja ya, mala yusyrik billahi syai'an illa man. Ada pengecualian. Semua dosa, semua perbuatan insya Allah bibarakah nisfu Sya'ban Allah ampunin. Cuman ada dosa-dosa yang kagak diampunin sebelum dia bertobat. Apa saja? Kata malaikat Jibril, mangkana sahiran. Yang pertama tukang sihir. Ya. Tukang sihir yang pernah main sihir, main santet, main teluh. Itu kalau sebelum nisfu Sya'ban enggak bertobat sama Allah, enggak bakal diampunin dosanya. Na'udzubillah summa au kahinan. Dukun, praktek perdukunan. Ya. Yang ke dukun, yang adu ke dukun, pernah ngeluh mendukun, ya. Ini buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya malam nisfu Sya'ban sampai kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama tadi, orang yang bermain sihir nggak bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, praktek perdukunan enggak diterima, enggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au musyahinan, orang yang sampai sekarang masih bercekcok, masih bertengkar. Ya, kesempatan kita untuk meminta maaf dan memberi maaf. Kemudian au mudbina khamrin, yang masih minum khamar, pakai narkoba, nggak bakal diampunin sama Allah. Au musiran ala zina, yang masih doyan zina, naudzubillah. Ya, di kita mah kagak ada insyaallah lagi ya. Au akilar riba, yang bermain dengan riba. Banyak yang taubat nih ya. Mungkin kita main sama rentenir, ya buru-buru kita taubat sebelum masuknya nisfu Sya'ban, enggak diampunin sama Allah. Au aqal walidain, ya,
anak yang durhaka sama mak bapak. Mumpung makanya sebelum nisfu minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Sebab kalau kita masih termasuk kategori akul walidain, anak yang durhaka, jangan harap dapat ampunan rahmat Allah di bulan Syaban, khususnya nisfu Syaban besok. Na'udzubillah. Summa au namam. Apa namam? Provokator, tukang adu domba. Au qati ar-rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini dosa-dosa ini yang tadi disebutkan sama malaikat Jibril. Kata Jibril, fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Ya, mereka yang saya sebutkan tadi nggak bakal diampuni oleh Allah dosa-dosanya sampai mereka meninggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika baginda Rasul mendengar ucapan Jibril, fa kharajan Nabi alaihi salatu wasallam fa shalla wa baqa fi sujudi. Subhanallah. Ya. Ini Nabi yang enggak punya dosa, Nabi yang dijadikan habiban, yang dijadikan kekasih oleh Allah. Tuh malam nisfu Sya'ban bergerak fa sholli, dia bermunajat, salat, wa baqa fi sujudihi. Nangis dalam sujudnya. Ya. Kalau kita mana pernah ya sujud nangis. Paling sekarang ini aja pada nangis ya. Kayak Bang Toto nangis nggak, libur mulu agak dagang es. Bingung lah gitu ya. Subhanallah ya, yang ustadz jobnya banyak yang libur kan begitu. Ini gara-gara virus ya. Maka singkatannya sepi terus kan begitu ya. Nangis baginda Rasul fi sujudi wa huwa yaqul. Ya, seraya berdoa pada malam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu, dari marahmu, wala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Tadi kita baca doanya tuh ya. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak hina kepada Allah. Makanya malam nisfu Sya'ban kita bermunajat kepada Allah. Ya, ulama kita yang ngajarin baca Yasin 3 kali. Ini thariqah ulama kita. Jadi kalau udah bilang dalilnya mana baca Yasin 3 kali, itu yang ngajarin ulama kita. Tapi keistimewaan itu malam Nabi yang jelasin. Nah, gitu ya. Kita baca Yasin 3 kali. Kenapa kok Yasin yang kita baca? Sebab Yasin adalah qalbul Quran. Hatinya Quran. Nggak mungkin dong kita rame-rame baca Al-Baqarah gitu ya, pegel, atau satu juz satu Quran sampai 30 juz gitu ya. Maka ulama ngajarin yang gampang-gampang buat masyarakat umum. Kita baca Yasin. Yang pertama niatnya apa? Niatnya umur yang barokah. Kan kita masih hidup di dunia nih ya. Insya Allah kita dijaga daripada ya, jauh dari Allah, dijaga dari musibah, dijaga dari wabah dan bencana. Kita baca Yasin 3 kali ya. Khususnya sekarang banyak orang ketakutan ya, kita minta sama Allah Yasin yang pertama minta perlindungan. Yang kedua apa? Minta rizki yang berkah, yang dagang diberkahin, yang kerja diberkahin, yang usaha diberkahin. Yasin yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi udah umur mulu. Nah, mati meninggalkan husnul khatimah. Pasti mati kan? Mau nggak mau, doyan nggak doyan, suka nggak suka, ya, corona kagak corona, mati mati gitu ya. Tapi kita minta matinya husnul khatimah. Nah, inilah sedikit kehebatan bulan Sya'ban. Jadi jangan kita sia-siakan malam nisfu Sya'ban ya. Kita munajat masing-masing sesuai kemampuan kita ya. Kalau bisa kita begadang, cuman begadangnya jangan ya ngobrol ya. Begadangnya kita zikir, kita wirid, kita munajat, tahajud, karena di situ malam dibuka lebar-lebar pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري
رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى di bulan yang suci marilah saling memberi hilangkan iri dan dengki karena Allah semata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala di bulan penuh ampunan marilah saling memaafkan hilangkan benci dan